Halo teman-teman, selamat datang di Bibit Academy modul Basic Personal Finance. Kenalin, namaku Raymond Irianto dan di modul ini kita akan belajar berbagai konsep dasar keuangan pribadi. Mulai dari definisi, pentingnya mengelola keuangan pribadi, mengenal konsep cash flow dan net worth, melakukan budgeting, sampai menentukan tujuan keuangan. Yuk kita mulai dari apa itu keuangan pribadi. Personal finance atau keuangan pribadi adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan keuangan pribadi yang terbagi dalam 5 bagian utama, yaitu pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan proteksi. Apa sih bedanya? Kira-kira mana nih yang paling penting? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah dasar utama dari keuangan pribadi. Ini merupakan sumber yang menghasilkan uang masuk bagi setiap orang yang dapat digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarga, terus menabung atau berinvestasi. Contoh pendapatan adalah gaji, bonus, THR, pendapatan usaha, dividen, dan passive income dari investasi. Kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran mencakup semua jenis biaya yang dikeluarkan seseorang untuk pembelian barang, jasa, atau apapun yang tujuannya adalah konsumsi. Mengontrol jumlah uang yang dikeluarkan memungkinkan kita untuk membentuk tabungan dan berinvestasi untuk masa depan. Contoh dari pengeluaran misalnya membeli makanan, transportasi, bayar cicilan utang, premi asuransi, dan juga tiket liburan. Selanjutnya ada tabungan. Tabungan mengacu kepada kelebihan uang yang dapat disimpan untuk investasi atau pengeluaran di masa depan. Tabungan dihasilkan dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran seseorang. Jadi, sekecil apapun kelebihan uang dari pendapatan yang tidak kita belanjakan akan menghasilkan tabungan. Tabungan dapat berupa uang cash atau tunai dan juga uang yang disimpan dalam rekening tabungan bank. Lalu, ada investasi. Investasi adalah kegiatan pembelian aset yang memungkinkan kita memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa depan. Investasi memiliki risiko, di mana semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, biasanya akan semakin tinggi pula risikonya. Beberapa jenis dari investasi adalah saham, obligasi, reksadana, dan properti. Yang terakhir adalah proteksi. Proteksi merupakan bentuk perlindungan yang dibeli dengan tujuan mengelola risiko dari kejadian yang tidak terduga dan berpotensi merugikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan kebutuhan proteksi seseorang, diperlukan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti profil risiko, kondisi keuangan, dan lain-lain. Bentuk proteksi pada umumnya adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi properti. Gimana? Udah mulai paham kan sekarang? Terus, kenapa sih mengelola keuangan pribadi itu penting? Mengelola keuangan pribadi tidak hanya penting untuk kebutuhan keuangan sehari-hari, tapi juga untuk merencanakan masa depan keuangan. Literasi atau tingkat pemahaman terhadap keuangan pribadi yang baik pada akhirnya bisa membantu kamu untuk membuat keputusan keuangan yang baik di masa depan. Kesimpulannya, kelima poin tadi yaitu pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan proteksi merupakan pilar penting dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dengan sedini mungkin mengenal dan memahami dasar keuangan pribadi, maka akan semakin baik juga prospek keuangan jangka panjang kita, terutama menyangkut hal-hal seperti berinvestasi atau merencanakan kebutuhan pensiun.